Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Adelina Humairah Haryanto dengan NIM 2024-2025. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi perbankan syariah semester 3 kelas 21 PSB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang wasiat saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tahir, MTHI. Baik, langsung saja. Wasiat adalah berpesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata wasah yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata wasiat merupakan bentuk jamak dari kata wasiyah yang mencakup wasiat harta, sedang ihsa, wasiyah dan wasiyah dalam istilah ulama fikih diartikan dengan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarru atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya nilai guna barang. Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabarru atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedang hibah bisa dilaksanakan semasa hidup. Nah, definisi ini juga mencakup pembebasan hutang, karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang. Nah, pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat adalah memberikan hak secara rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata maupun bukan. Nah, sedangkan menurut Syed Sabiq, beliau mendefinisikan wasiat sebagai berikut, yakni wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat ini meninggal dunia atau mati. Nah, menurut Amir Syarifuddin, secara sederhana wasiat diartikan dengan penyerahan harta kepada pihak yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya. Nah, sedangkan menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang, atau manfaat. Kemudian selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian satu hak yang berkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat, sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya. Selanjutnya menurut mazhab Hambali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian, sama dalam bentuk harta atau ain dan manfaat. Selanjutnya ada menurut mazhab Hanafi, yaitu wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan. Dan yang terakhir menurut mazhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 saja bagi tujuan wasiat, dan wasiat tersebut akan dilaksanakan setelah berlakunya kematian pada kematian pewasiat. Muhammad Abu Zahra telah memberi ulasan mengenai definisi wasiat, yaitu wasiat telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas, dan beberapa pendapat bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkum aspek pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat pembagian harta pusaka pada waris-waris terhadap bagi harta yang telah diwasiatkan, dan sebagainya. Beliau berpandangan bahwa definisi yang lebih tepat adalah seperti dalam Undang-Undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946 dalam perkara 1, yaitu yang memutuskan dia menguruskan suatu peninggalan yang berlaku
yang berkuasa setelah berlaku kematian. Definisi ini meliputi semua jenis wasiat sama dengan wajib atau sama dengan ada wasiat wajib atau sunnah, dan juga merangkumi semua bentuk peninggalan seseorang yang mati, sama ada bentuk harta atau lainnya. Karena lafaz menguruskan itu, setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil nakli maupun dalil akli. Jadi hukum berwasiat adalah dibolehkan. Ya, sumber-sumber hukum wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, sunnah, amal para sahabat, dan ijma ulama. Nah, untuk sumber hukum wasiat sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, nas Al-Quran. Jadi wasiat ini didasari dari firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Kemudian selain itu ada wasiat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 106. Yang artinya menurut sebagian berpendapat bahwa arti wasiat tersebut telah dinaskan oleh turunnya ayat tentang kewarisan. Itu pada surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Kemudian pendapat tersebut dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fikih, di antaranya Abu Bakar, Ali bin Ali, Ibnu Umar, Abu Musa, Said al-Musyayid, Al-Hasan, Atta, Muhammad bin Sirin, Taus Ibrahim, dan An-Nakhai, Syuraih atau Akramah. Kemudian Abu Jahid, Asy-Sya'bi, Ad-Dahak, Al-Uza'i, At-Tauri, dan mazhab Sunni yang 4. Kemudian pendapat kedua menurut sebagian ahli fikih seperti Az-Zuhri, Abdul Majaz, Talah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak dinaskan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan, karena perkataan kutiba yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada ayat terakhir tersebut dengan kata haqqah alal muttaqin, yaitu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fikih tersebut bahwa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum, karena selalunya ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuat dengan penekanan demikian. Selanjutnya, hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran seperti yang saya sebutkan di awal. Kemudian ada hadis. Cukup banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Salah satunya terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan wasiat. Antaranya hadis Rasulullah dari Ibnu Umar yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Khaisamah, Zuhair bin Harb, dan Muhammad bin Al-Mutsannah Al-Annazi, dan ini adalah lafaz Ibnu Musannah. Jadi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibnu Said Al-Qattan, dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 2 malam atau 2 hari, kecuali jika wasiat tertulis di sisinya. Dan hadis lain yang menyebutkan tentang wasiat yaitu artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al-Haulani. Aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat khutbah Haji Wada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada orang-orang yang mempunyai hak, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Nah, selanjutnya sumber hukum yang terakhir yang dapat saya sebutkan, yang ketiga, yaitu
dari ijma. Jadi dari sudut ijma telah berlaku ijma para fuqaha semenjak zaman sahabat Rasulullah lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya. Artinya wasiat ini menjadi suatu hal atau amalan yang diperbolehkan dalam agama Islam dengan dasar hukum yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian dengan pengertian pendapat pada para mazhab tentang wasiat itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pengampu pada mata kuliah hadis ekonomi, yaitu Bapak Muhammad Tahir, karena dengan ditugaskannya untuk membuat video yang berisikan materi tentang wasiat, saya kemudian tertambah pengetahuan saya tentang wasiat. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.